Ini saya kayak lihat purnama itu bulan. Kita melihat purnama, lalu kita jadi romantis itu. Terima kasih cahaya bulan, kau membawaku pada keteduhan itu. Waktu kita ucapkan itu, kita diketahui matahari. Karena bulan nggak pernah bercahaya. Dia hanya refleksi dari cahaya matahari itu. Nah, saya mau pergi pada soal matahari. Tadi, rekap itu fungsinya apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi lebih awal. Kan itu dasarnya kan. Yang disebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya di situ. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak di situ, ditutup alat itu. Konyolnya di situ caranya. Nah, saya mau terangkan tadi dari awal. Tadi saya katakan rakyat bersuara itu bahasa latinnya vox populi. Biasanya vox populi vox dei itu. Suara rakyat suara Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox populi suara rakyat. Clare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita mau mengawasi sesuatu yang dari awal yang saya sebut tadi. TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya tuh. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai di sini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang, tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang coba kita bikin renungan kecil ya. Bung Karno tidak menginginkan partai politik karena dia pakai prinsip ini bangsa satu aja nih, persatuan aja. Bung Hatta karena belajar tentang demokrasi mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X tentang boleh bikin partai politik supaya kita bergembira, supaya ada pikiran publik tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedaulatan rakyat harus difasilitasi oleh kebebasan membuat partai politik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kebebasan untuk berbicara, berpikiran, beroposisi. Karena itu ada partai politik. Pak Harto kesel, macam-macam partai politik ini, cawe-cawe melulut. Lalu disederhanakan oleh Pak Harto sehingga tinggal 3 partai kan. Disederhanakan. 2 partai. Ya 2 partai 1 Golkar. Kekuatan pun disederhanakan jadi 3 itu. Oke, masih mending. Karena Pak Harto bagian dari mau berpikir military efisiensi itu. Efisien aja itu. Jadi. Sekarang di era demokrasi, Muldoko mau mengambil Demokrat, mau rampok Demokrat. Masuk akal nggak masuk akal? Pasti masuk akal karena Muldoko nggak punya partai. Soeharto masuk akal untuk efisiensi, Muhammad Hatta masuk akal untuk kebebasan, Muldoko masuk akal karena dia tidak punya partai. Sekarang Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya tuh, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya. Bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu, kalau Jokowi bukan anggota partai, dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu, dia rusak sendiri itu. Coba Anda bayangkan tuh. Di mana ada peristiwa seperti itu? Ada. Di Singosari, zaman Ken Arok. Baik. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih. Oke, baik.